Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rafael Struijk bergabung timnas Indonesia untuk memperkuat AFF 2024. Nah, ini saya kembali akan mereaksi channel YouTube Bung Ropan ya. Kurang lebih 2-3 jam yang lalu dia mengupload video ini. Dia memberitakan ke kita ini kabar gembira buat timnas Indonesia yang akan berlaga di AFF nanti. Akan segera diperkuat kehadiran Rafael Struijk. Nah, sementara Ipar dan Justin Hubner absen membela timnas. Kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman. Baik-baik saja, itu harapan saya untuk seluruh teman-teman bersama keluarga. Channel YouTube Bung Ropan karena sudah memberikan kita informasi yang Rafael Struijk akhirnya akan bergabung dengan timnas U22 kita yang dipersiapkan untuk tampil di Asian Cup yang nanti mulai pada tanggal 8 Desember itu di grup A. Sementara Indonesia akan main pada tanggal 9 Desember melawan Myanmar. Kepastian itu memang sudah diprediksi, namun lebih cepat. Ya, karena semalam itu saya coba berbicara dengan Pak Manajer Pak Sumarji dan mengkonfirmasi bagaimana soal pemain-pemain abroad, terutama juga dengan Justin Hubner, dengan Ivar Jenner dan Rafael. Pak Marji bilang memang diperkirakan bahwa pihak klub Rafael Brisbane Roar ini akan memberikan izin pada semifinal atau final. Ya, karena mungkin masih ada benturan dengan jadwal-jadwal yang harus dimainkan di Liga Australia. Tapi kabar yang lebih cepat yang muncul bahwa klubnya akan mengizinkan Rafael untuk lebih cepat ya, dari perkiraan. Jadi tanggal 17 Desember itu dia sudah dilepas untuk memperkuat timnas ya U22 yang bertanding di Asian Cup. Nah, berarti dia akan melewatkan tiga pertandingan. Pertama, Indonesia melawan Myanmar tanggal 9, tanggal 12 kembali ke kandang ke Manahan Solo. Kita akan menjamu Laos. Dan tanggal 15 kita bertarung di Vietri Putong sana di Vietnam menghadapi tentunya Vietnam. Jadi 3 pertandingan. Rafael baru diizinkan dilepas tanggal 17. Dia tersedia pada tanggal 21 Desember di saat kita kembali main di Manahan Solo, stadion menghadapi Filipina. Itu baru dia bisa bermain. Tapi tidak mengapa, daripada kita harus bisa menunggu nanti dia akan tampil di babak semifinal atau final, lebih baik lebih cepat sehingga dia bisa cepat untuk beradaptasi ya dengan rekan-rekannya. Tapi Rafael ini kan sudah bermain di senior memang, tapi dengan pemain-pemain muda lainnya mungkin belum bisa menyatu, walaupun ada beberapa pemain senior yang dipanggil ya, diantaranya ada Asnawi Magwalam, ada Pratama Arhan juga di dalam yang sudah terbiasa dengan Rafael ketika dipanggil oleh STY bermain di timnas senior. Ada juga Hoki Caraka, ada Muhammad Ferrari di dalam ya, Arkan Fikri juga yang sudah pernah bersama-sama ya. Jadi ini tentunya kabar bagus buat kita semua untuk menyambut kedatangan seorang Rafael Struijk. Jadi itu yang saya perbincangkan memastikan dengan Pak Marji, dan Pak Marji bilang oke Bu, memang dia akan bergabung, dan ini ya alhamdulillah bahwa dia lebih cepat untuk bisa datang, dan STY senang tentunya dengan kabar itu dan menyambut kedatangan Rafael ya. Tapi di tengah kabar bagus ini ada kabar yang tidak mengembirakan ya sebenarnya, dan juga saya sudah bicara dengan Pak Marji, karena 2 punggawa lainnya yang diharapkan untuk tampil yang memperkuat timnas kita Garuda Muda ini bertanding di Asian Cup, Ivar Jenner ya, dan juga dengan Justin Hubner ini tidak bisa bergabung. Jadi artinya mereka batal untuk bisa memperkuat. Memang Marji bilang memang peluangnya sangat tipis untuk tersedia. Jadi kalau bicara dengan kata-kata sangat tipis sudah, mereka masih padat. Dan saya meyakinkan ini, saya bilang Pak, memang sudah nggak bisa lagi untuk ada upaya-upaya untuk terus dilakukan ya, tetapi tidak ada kabar, dan STY juga sudah nampak angkat bendera putih menyerah dengan menunggu mereka datang, dan ya itu wewenang dari pihak klub lah, karena mungkin ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA
ya sehingga klub tidak punya kewajiban juga untuk bisa mengizinkan mereka, walaupun ini menjadi harapan bagi STY, tentunya bagi Pak Sumarji, bagi PSSI untuk mereka datang karena surat sudah dikirim. Ya, tapi harus bisa menerima dengan keadaan yang ada bahwa IFAR dan juga dengan Yassin Hubner tidak ada. Sayang memang kalau IFAR ada, bahwa ini tengah kita akan jauh lebih bagus. Jauh lebih dia bisa mengontrol di sini dengan berpasangan dengan Arkan Fikri kan agak bagus, walaupun kita masih punya gelandang-gelandang yang lain seperti Sanadin Faris, ya, Raihan Hanan juga, Anan Ryan, ya, semua ini pemain-pemain yang oke. Tapi kehadiran IFAR ini sangat ditunggu memang. Tapi apa boleh buat, ya, bahwa kita tanpa IFAR. Ya, demikian juga dengan Yassin Hubner. Dia diharapkan untuk mengisi pos di belakang, karena ini akan jauh lebih kuat ketika Yassin Hubner itu ada. Ya, kita tahu kita masih ada Ferrari memang di belakang, Kakang Rudianto, Robi Darwis, ya, Kadek Arel yang juga bisa diandalkan. Ya, tapi dengan ketidakhadiran Yassin ini agak mengurangi kekuatan. Kalau ada dia kan, dia akan berpasangan dengan Kadek atau dengan bertiga dengan Ferrari. Ketika STY mengembangkan pola 3-4-3 kan akan oke. Karena opsi-opsi itu banyak. Bisa saja Yassin itu selain dengan Ferrari bisa juga dimainkan dengan Kakang Rudianto atau ada Robi Darwis, sehingga pilihan itu ada. Nah sekarang ketika Yassin Hubner tidak bisa, pasti pilihan itu akan jatuh ke Kadek Arel, Ferrari, dan bisa dengan Kakang Rudianto. Ini yang menjadi opsi terbaik bagi STY untuk ditampilkan di Asian Cup, baik menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam, dan dengan Filipina. Jadi itu yang disayangkan memang, harapan-harapan itu sekarang harus bisa dijalani semua pemain tanpa IFAR, tanpa STY juga mencari seorang wonderkid gitu ya. Kemudian satu lagi kabar terakhir bahwa Asnawi Mangku Alam itu ditunjuk sebagai kapten ke-11 nantinya, karena dia adalah pemain yang paling senior tentunya yang dipanggil oleh STY. Ini pemain dari Port FC yang bermain di Liga Thailand. Dia akan berangkat juga, tapi dia tidak ikut dalam TC ya di Bali yang sudah berlangsung selama 1 minggu dan sudah berakhir. Karena hari ini kembali ke Jakarta, besok kita akan berangkat ya tanggal 5 itu akan berangkat ke Myanmar. Dan Asnawi menurut Pak Sumarji itu akan ikut bersama dengan dia. Jadi Pak Sumarji itu tidak ikut dengan rombongan, malah harus menunggu kedatangan dari Asnawi. Jadi Asnawi akan tiba tanggal 5 dan tanggal 6 baru Pak Marji itu mengawal. Jadi itu ya Bung Ropan, saya akan kawal ya Asnawi itu sama-sama tanggal 6 bisa berangkat sebelum tampil pada tanggal 9, karena mungkin Asnawi dalam kesibukan dia ya bermain dengan Port, sehingga ini harus ditunggu. Jadi tidak mengapa walaupun dia tidak ikut dalam TC selama sepekan, tapi dia akan cepat untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan, dan diharapkan dia menjadi pemimpin lah di timnas U22 ini, sehingga kita bisa harapkan yang terbaik tentunya bagi penampilan tim Indonesia ya. Jadi itu saya kira teman-teman ya, semoga timnas kita akan bisa mendapatkan hasil bagus untuk subscribe channel YouTube melawan Myanmar agar lebih berkembang. Karena yang paling penting selalu laga pertama itu selalu sulit ya, apalagi kita tandang ya. Dengan kondisi seperti ini harapan itu ada bahwa kita bisa menghasilkan yang terbaik, sehingga ketika pertandingan kedua melawan Laos ini anak-anak akan timbul kepercayaan diri yang luar biasa. Di saat kita mendapatkan hasil yang positif di Myanmar dan katakan 3 poin di sana, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik juga untuk bisa mengalahkan Laos ya, sebelum dalam pertandingan yang sulit, yang agak berat ketika kita tandang ke Vietnam untuk menghadapi tim setempat yang tampil dengan kekuatan penuh dan berambisi untuk mengalahkan Indonesia. Dan kalau kita sudah mendapatkan 2 kemenangan awal, saya pikir anak-anak akan bertarung habis-habisan menghadapi Vietnam. Sebelum terakhir di fase grup B kita bertemu dengan Filipina. Sampai di sini dengan saya untuk berbicara persiapan timnas kita yang sudah selesai. Kemarin sudah menyelesaikan pertandingan dengan Bali United dan pertandingan uji coba ya, untuk tidak ada mengalami masalah-masalah yang ribet dengan cedera pemain. Kita bisa memang mendapatkan hasil positif dengan menang, tapi yang pasti bagi STY dia harus bisa menemukan komposisi pemain terbaik ya untuk bisa ditampilkan lawan Myanmar di laga awal Asian Cup. Dengan saya Bung Ropan,